Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Heri Radianur, SPDI. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Al-Mujahidin Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023, program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor 224262731420. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja, yakni praktek pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Al-Mujahidin Baru. Adapun praktik pembelajaran kali ini akan dilaksanakan di kelas 7 dengan materi pertempuran Badar. Berikut praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Lurus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Tingkatkan terus semangat belajar kalian supaya nanti kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas, Bapak persilahkan untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan mengikuti kehadiran kalian terlebih dahulu. Alvaro, Hadir. Ariati, Hadir. Arsila Regita, Hadir. Hafizudin, Hadir. Hatni, Hadir. Irfan Ilham Khalid, Hadir. Ismail Fahri, Hadir. Laura Sintiawela, Hadir. Muhammad Fajar, Nur Bahir, Hadir. Nurul Aisyah Asya, Hadir. Titik Ayanti, Hadir. Rima Nur Hasanah, Hadir. Siti Rakyah, Hadir. Yusuf Ibni. Hadir. Alhamdulillah telah hadir semua. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pertempuran Badar, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pertempuran Badar ini adalah pertempuran pertama umat Islam dengan pihak kafir Quraisy. Ada yang masih ingat apa-apa saja strategi Rasulullah SAW di Madinah? Saya Pak, Oke, silahkan Arsila. seperti membangun masjid. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak, Silahkan. mempersaudarakan kaum muslimin. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Oke, silahkan. perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Atau disebut dengan piagam Madinah. Nah,
Itu adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bersama-sama membacakan tujuan pembelajaran. Pada seluruh siswa, coba sama-sama kita baca apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Iya, menganalisis peristiwa pertempuran Badar. Untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, Bapak minta kepada seluruh siswa untuk berdiri. Ya, silakan berdiri dulu. Saya minta kepada Siti Rafia untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, telah dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada materi pembelajaran. Tolong diperhatikan ya. Kembangkan wawasanmu. Peristiwa hijrah menimbulkan sukacita sekaligus luka bagi para sahabat Nabi ini. Sukacita karena ini mereka memiliki rumah baru yang jauh dari kaum musyrikin di Mekah. Tak ada lagi persekusi kejam yang mereka alami seperti dulu, namun sekaligus duka karena mereka harus meninggalkan harta benda di Mekah demi hijrah ke Madinah. Banyak dari mereka yang hijrah hanya dengan uang sekedarnya dan baju yang menempel di badan. Sementara semua harta benda mereka dirampas oleh kaum musyrikin di Mekah. Nah, itu adalah pembukaannya dulu. Setelah mereka pindah ke Madinah, mereka menghimpun dengan kekuatan baru yang mereka himpun di Madinah. Ini umat Islam memiliki daya untuk melawan balik. Nah, ceritanya kan sebelumnya umat Islam yang berada di Mekah itu dipersekusi dengan berbagai macam cobaan. Ada yang ditindas, ada yang dirampas hartanya, ada yang juga disiksa, bahkan Nabi sebelum hijrah hampir mau dibunuh. Masih ingat kan? Masih ya, alhamdulillah. Ya. Setelah umat Islam memiliki daya untuk melawan balik, perlawanan itu dimulai dengan upaya-upaya pencegahan terhadap rombongan-rombongan dagang kaum kafir Quraisy Mekah yang melewati Madinah untuk dirampas hartanya sebagai ganti atas harta kaum muslimin yang telah mereka jarah di Mekah. Jadi mereka ini bukan merampok. Kaum muslimin Madinah itu mencegat rombongan dagang yang dari Mekah itu bukan merampok. Jadi mereka itu bukan merampok sebenarnya. Mereka hanya ingin mengambil hak mereka yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Paham nggak? Nah, nanti bingung. Kenapa umat Islam kok mencegat orang berdagang? Kan nanti bingung kan? Mereka hanya mengambil hak mereka yang dirampas waktu di Mekah. Oke. Selain itu juga untuk memberi kesan kepada kaum musyrikin bahwa kini Islam telah memiliki kekuatan untuk melawan balik, sehingga mereka tak bisa lagi semena-mena. Nah, kejadian yang di Mekah itu umat muslimin diperlakukan secara semena-mena oleh kaum musyrikin. Nah, itu. Kemudian
Namun aksi pencegatan ini tidak selalu berhasil. Ada pula yang berakhir dengan perjanjian damai. Pada awal tahun 624 Masehi, salah satu petinggi kaum Quraisy Mekah bernama Abu Sufyan memimpin perjalanan dagang dari Mekah ke Syria. Ia membawa sekitar 40 orang pasukan keamanan. Ia paham betul aksi-aksi pencegahan yang kerap dilakukan kaum muslimin. Itu pembukaannya. Jadi sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, pertempuran Badar. Sambil diperhatikanlah. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertempuran Badar. Nah, peristiwa pertempuran Badar terjadi di Lembah Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Perang Badar bermula pada saat rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria yang mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Jadi ceritanya rombongan dagang Abu Sufyan itu berdagang lah dari Mekah ke Syria. Setelah pulang, dia tahu bahwa apa yang dilakukan kaum muslimin Madinah itu dengan aksi-aksinya mencegat rombongan dagang dari Mekah. Dia hafal. Nah, sebelum artinya dia tertangkap, makanya dia cepat-cepat mengirim utusan ke Mekah, bermaksud meminta perlindungan takutnya nanti perjalanan mereka pulang dicegat oleh kaum muslimin. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah. Artinya ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran. Padahal Abu Sufyan tadi hanya meminta perlindungan. Penafsirannya apa? Bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang pencegahan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini adalah pemimpin Quraisy Mekah. Pemimpinnya Abu Sufyan itu hanya petinggi, di bawahnya Abu Jahal. Lalu dia naik hitam itu marah dan berangkat dengan pasukan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Sedangkan dari pasukan muslimin hanya berjumlah 313 orang yang terdiri dari 240 orang kaum Ansar dan 73 orang kaum muslimin Muhajirin. Nah, karena mereka keluar tidak untuk niat berperang, hanya menghadang rombongan kafilah Abu Sufyan yang kembali dari Syria. Nah, adapun pasukan muslim hanya menggunakan kendaraan 2 ekor kuda dan 70 ekor onta. Sedangkan pasukan Abu Jahal berjumlah sekitar 900 sampai 1.000 orang. Informasi ini didapat dari 2 prajurit yang ditangkap saat bertugas. Apa tugasnya? Mengambil air minum dari sumur yang terletak di Badar untuk pasukan Quraisy. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi, peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Pertama-tama terjadi duel antara anggota pasukan. 3 perwakilan dari kaum muslimin diwakilkan oleh, coba sebutkan, Hamzah, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah. Sedangkan perwakilan dari kaum kafir Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Ini ilustrasinya kan, gambarnya. Mereka duel. Dalam duel tersebut, ketiga perwakilan kafir Quraisy semuanya berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh perwakilan pasukan kaum muslimin. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali dan Syaibah dibunuh oleh Ubaidah. Oke, ini oleh Ubaidah. Selanjutnya lagi, setelah itu terjadi peperangan antara 2 pasukan. Setelah duel tadi kan,
Abu Jahal lalu marah. Lalu dia menyuruh pasukannya bergerak maju untuk menyerang pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang dengan perlengkapan sederhana dan akhirnya berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh, sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang ansar. Nah, ini mungkin kalian bertanya, bagaimana 313 orang lah ini bisa mengalahkan orang yang berjumlah 1000 orang? Bingung tidak? Nah, kenapa? Bapak ulangi. Ini ada gambarnya. Oke, ini ada gambarnya ini. Saat berperang, ini pasukan barisan pertama, ini namanya pasukan bertahan yang menggunakan tombak. Rasulullah itu menggunakan tombak lah. Yang bagian barisan pertama, bagian kedua itu bagian pemanah. Ngerti kan kemana? Bagian yang ketiga, barisan yang ketiga itu bagian infanteri atau bagian pertandingan jarak dekat yang menggunakan pedang dan perisai. Nah, saat Abu Jahal memerintahkan pasukannya tadi karena marah 3 perwakilannya kalah kan? Marah, lalu dia menyerbu. Serang! Pasukan muslimin tidak menyerang, dia hanya diam. Barisan pertama bertahan menggunakan tombak seperti ini ilustrasinya. Saat mereka menyerang, nah, lalu mereka tidak bisa ke sayap. Maksudnya sayap kiri tidak bisa masuk, sayap kanan tidak bisa masuk. Karena apa? Karena diapit oleh 2 lembah. Lah, diapit 2 lembah. Jadi mereka tidak masuk. Seandainya pertempuran terbuka, mungkin pasukan ini akan mengepung pasukan kaum muslimin. Nah, inilah strategi Rasulullah. Kenapa dia memilih di tempat yang sempit agar pasukan yang jumlahnya banyak dari pihak musuh tidak bisa mengepung, hanya dari depan. Nah, dari kelelahan pasukan kaum kafir Quraisy tadilah akhirnya pasukan muslimin bergerak melakukan serangan balik itu. Yang barisan ketiga, barisan infanteri yang paling belakang maju ke depan yang menggunakan pedang dan perisai. Mereka semua ahli pedang, termasuk Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan siapa tadi? Iya, mereka maju dengan keahliannya, lalu satu persatu membunuh pasukan kafir Quraisy. Nah, melihat banyak pasukan yang terbunuh, pasukan yang lain jadi ketakutan. Akhirnya mereka kabur, lari karena ketakutan. Sebagian pasukan kafir Quraisy selamat, tetapi pemimpin mereka Abu Jahal dan 70 orang pasukannya mati terbunuh. Baik anak-anak, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silahkan Hafiz. Mengapa kaum muslimin Madinah mencegah rombongan dagang Quraisy dari Mekah? Iya, mencegah rombongan dagang kafir Quraisy dari Mekah. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Sebagai ganti atas harta yang kaum muslimin dan orang mereka adalah di Makkah setelah hijrah. Selain itu juga untuk mendapatkan para kaum muslimin bahwa ini Islam telah memiliki kekuatan untuk melawan kaum jika mereka tetap bisa lagi sebenarnya. Oke, sebagai ganti rugi atas harta kaum muslimin yang dirampas waktu di Mekah. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa kaum kafir Quraisy tidak bisa lagi semena-mena terhadap kaum muslimin di Madinah. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Silakan, Asia. Mengapa pertempuran yang Bapak sampaikan pada materi ini disebut pertempuran Badar? Oke, mengapa pertempuran yang Bapak sampaikan materinya pada hari ini disebut dengan pertempuran Badar? Ini Bapak analogikan dulu. Seandainya pertempuran itu terjadi di desa baru, namanya pertempuran di desa baru. Oke, mungkin Bapak berikan kesempatan kepada siswa yang lain. Ada yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Silakan Alvaro. Karena pertempuran ini terjadi di lembah Badar karena pada hari 17 Ramadan 2 Hijriah atau
17 Maret 1624 Masehi. Iya, karena terjadi di Lembah Badar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua di Hijriah. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, ya, baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak sudah menyiapkan lembar kerja kalian, yang mana dalam lembar kerja ini ada beberapa gambar yang sudah Bapak buat dalam lembaran kertas. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Tugas kalian nanti, pertama Bapak buatkan kelompok. Dalam tiap-tiap kelompok nanti kalian mengidentifikasi apa maksud dari gambar inilah. Nah, cara membuat kelompoknya sederhana. Bapak sudah siapkan beberapa kertas yang bertuliskan angka-angka lah. Cara Bapak minta yang dari sebelah kanan mengambil kertasnya dulu. Silakan maju. Sudah semuanya mengambil kartu? Alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang kita cocokkan. Yang nomor kartunya sama nomor 1 berarti dia kelompok 1. Silakan angkat tangan dulu yang nomor kartunya nomor 1. Oke. Siapa lagi? Nah, nanti tinggallah ke kelompok 1. Yang nomor kartunya nomor 2 berarti dia kelompok 2, angkat tangan. Oke, yang ketiga sama. Oke, sama nomor kartunya nomor 3. Nah, sekarang silakan pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, karena kelompok sudah terbentuk, sekarang Bapak berikan lembar kerjanya yang berisi gambar-gambar tadi yang Bapak tunjukkanlah. Tugasnya paham? Kalian amati gambar pada LKPD ini, lalu kalian analisis. Setelah itu, kalian maju ke depan, presentasikanlah. Oke. Yang Bapak berikan. Tulis. Kelompoknya kelompok berapa? Namanya dalam kelompoknya diberikan. Tidak. Sudah terbagi semua? Oke. Oke, ada satu lagi. Silakan kalian analisis, kalian jawab sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Dan kalian cari di buku paket lagi sebagai tambahan jawabannya. Silakan dikerjakan. Anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang Bapak persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok diskusinya. Kepada kelompok 1, Bapak persilahkan maju ke depan. Silakan Pak, di sini lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis gambar yang sesuai LKPD. Nama saya Nurbain untuk analisis yang pertama akan disampaikan oleh Yusuf, yang kedua oleh Irfan dan yang ketiga oleh Asrita, yang keempat oleh Afrik. Baiklah, adapun analisis gambar 1 pada angka 1 merupakan mobil hubungan dengan Abu Sufyan yang pulang dari Syria menuju Mekah. Ialah membawa serta sekitar 40 orang.
pasukan keamanan dalam paham bekul aksi-aksi pencegahan yang kerap dilakukan kaum muslim di Madinah. Adapun ada sekian yang kembali ke Indonesia yang memberikan kepada penduduk minta untuk meminta menerima dan tidak dalam perjalanan pulang dari Syria permintaan itu ditanggapi oleh penduduk minta dengan penafsiran bahwa apabila mereka dibebas oleh umat Islam. Untuk analisis gambar 1 pada angka 2 adalah pasukan muslimin yang berjumlah 313 orang yang ingin bebas rombongan dagang Abu Sufyan, dan analisis gambar 1 pada angka 3 adalah berita tentang pencatatan umat Islam terhadap pasukan Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal, lalu dia naikkan dan berangkat dengan pasukan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Adapun analisis tanggal 2 adalah tentang kejadian pertempuran Badar dan Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 1924 Masehi. Sedangkan analisis pada gambar 3 adalah dua analisis setelah pertempuran Badar dimulai. Dan pasukan muslimin diwakilkan oleh Khaidah bin Abu Thalib dan Abayyah dari pasukan Abu Quraish diwakilkan oleh Utbah bin Rabi'ah, sehingga kemudian Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Berdua tersebut perwakilan untuk berhasil mengalahkan perwakilan pasukan Abu Quraish. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan Afi. Mengapa kaum muslimin tidak mencetak rombongan dagang Quraisy dari Mekah? Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab. Jawabannya adalah sebagai ganti atas harta yang kaum muslimin yang telah mereka jalan di Mekah setelah hijrah. Selain itu juga untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa ini orang telah memiliki kesempatan untuk melawan balik sehingga mereka tidak bisa lagi semena-mena. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk kelompok 2, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis gambar yang sesuai LKPD. Nama saya adalah Ariati. Untuk analisis yang pertama akan disampaikan oleh Laura, dan kedua oleh Fajran, yang ketiga oleh Aisyah, dan yang keempat oleh Alvaro. Baiklah, adapun analisis gambar 1 pada angka 1 merupakan profil rombongan dagang Abu Sufyan yang pulang dari Hira menuju Mekah. Dia membawa serta sekitar 40 orang pasukan keamanan. Dia paham betul aksi-aksi pencegahan yang telah dilakukan kaum muslimin. Selanjutnya, kami yang kembali dan sudah yang memberi tugas kepada penduduk kita untuk meminta perlindungan atas kafilah yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Kemudian itu sangat diumumkan penduduk mereka dengan kiamat Syria yang membawa pulang dari kita Palestina. Selanjutnya, untuk analisis gambar 1 pada angka 2 adalah profil pasukan muslimin yang berjumlah 12 orang dan belum dekat rombongan dagang Abu Sufyan. Dan analisis gambar 1 pada angka 3 adalah profil kedua menceritakan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal, lalu ia naik hitam dan berangkat dengan pasukan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Selanjutnya adalah analisis gambar 2 adalah tempat terjadinya pertempuran pada Lembah Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 1924 Masehi. Sedangkan analisis pada gambar 3 adalah duel tanding sebelum pertempuran pada dimulai. Dari pihak pasukan muslimin diwakili oleh Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah. Dari pihak pasukan kafir Quraisy diwakilkan oleh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari kedua tersebut, perwakilan pasukan muslimin berhasil mengalahkan perwakilan pasukan kafir Quraisy Mekah. Itulah hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Afi. Pertandingan lima pasukan yang terbunuh antara pihak muslimin dan kafir Quraisy. Saya akan menjawab. Pasukan
pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang dari jumlah tersebut pada 3 orang adalah kaum Ansar dan 3 orang non-Yahudi. Sedangkan pasukan Quraisy Mekah berjumlah 1.000 orang. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Silakan ditutup. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk kelompok 3 silahkan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis gambar yang sesuai LKPD. Nama saya adalah Siti Ariyanti. Untuk analisis yang pertama akan disampaikan oleh Hafiz, yang kedua oleh Fahri, yang ketiga oleh Rima, yang keempat adalah oleh Siti. Baiklah, adapun analisis gambar 1 pada angka 1 merupakan rute rombongan dagang Abu Sufyan yang pulang dari Syria menuju Mekah. Ia membawa sekitar 40 pasukan keamanan. Ia telah membekal aksi-aksi pencegahan yang kerap dilakukan kaum muslimin di Madinah. Selanjutnya, Abu Sufyan yang kembali dari Syria yang mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegah oleh umat Islam. Selanjutnya, untuk analisis gambar 1 pada angka 2 adalah pasukan muslimin yang berjumlah 313 orang yang ingin mencegah rombongan dagang Abu Sufyan, dan analisis gambar 1 pada angka 3 adalah berita tentang pencegahan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal, lalu ia naik Islam dan berangkat dengan pasukan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Untuk analisis pada gambar 3 adalah duel tanding sebelum pertempuran Badar dimulai. Dari pihak pasukan muslimin diwakilkan oleh Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah. Dari pihak pasukan kafir Quraisy diwakilkan oleh Utbah bin Rabi'ah, Saiman bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dari duel tersebut, perwakilan pasukan muslimin berhasil mengalahkan perwakilan pasukan kafir Quraisy Mekah. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab. Jawabannya adalah pada pertempuran Badar. Badar ini dimenangkan oleh pihak muslimin. Pemimpin pasukan kafir Quraisy Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh. Sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati. Syahid terdiri dari 6 orang Muhajirin dan 8 orang Ansar. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, Bapak hari ini sangat bangga dengan kalian karena kalian terlibat aktif dalam diskusi dan terlibat aktif juga dalam presentasi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa-apa saja? Coba silakan kita bacakan sama-sama apa kesimpulannya pada hari ini. Penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilah yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Oke, terus apa lagi? Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegah oleh umat Islam. Berita tentang pencegahan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam dan berangkat dengan pasukan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Muslimin yang berjumlah 313 dari jumlah tersebut 240 orang adalah kaum Ansar dan 73 orang kaum Muhajirin. Karena mereka keluar tidak untuk niat tergeram hanya menghadap rombongan pasukan Abu Sufyan yang kembali dari Syria. Peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Pertama-tama terjadi duel antara anggota pasukan dari pihak pasukan muslimin oleh Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah. Dari pihak pasukan kafir Quraisy diwakilkan oleh Utbah bin Rabi'ah, Saiman bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dalam duel itu ketiga
Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Selanjutnya Bapak akan melakukan asesmen sumatif. Asesmen ini terdiri dari soal esai sebanyak 5 soal lah kalian kerjakan. Tulis namanya, ini bukan berkelompok tapi masing-masing. Silakan tulis nama, kelas, kemudian jawab. Lah, silakan dijawab pada lembaran asesmen ini. Silakan tulis namanya dulu. Silakan dijawab, Bapak beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan jawabannya. Silakan dikumpulkan. Karena soal esai sudah dikumpulkan, Bapak mau bertanya lagi. Apakah kalian sudah paham tentang peristiwa pertempuran Badar pada hari ini? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Apakah kalian menyukai pembelajaran pada hari ini? Selanjutnya, pada materi selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertempuran Uhud. Nah, pertempuran Uhud yang mana pada pertempuran Uhud ini adalah pertempuran kedua kaum muslimin Madinah dengan kaum kafir Quraisy. Nah, di mana pada pertempuran ini kaum muslimin lagi yang menjadi kalah. Artinya dalam pertempuran ini mereka kalah. Nah, karena mereka tidak menuruti perintah Rasulullah. Nah, untuk dijelasnya nanti kita akan paparkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Sekali lagi, mari kita tutup sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Dan untuk ketua kelas, Bapak minta sekali lagi untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil rizqina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Akhirul kalam, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.